Salam sehat tanpa obat. Perkenalkan, nama saya adalah Fania Frisilia. Saya merupakan guru biologi SMAK 2 Penabur, Jakarta. Saya mengajar kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Saya juga merupakan mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Biologi Universitas Galuh Angkatan Ketiga tahun 2021. Pada hari ini, 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi jaringan syaraf dan juga jaringan ikat kepada kelas 11 IPA 1 menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Ini merupakan kartu uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Untuk kegiatan asinkronus uji kinerja, materi jaringan syaraf dan juga jaringan ikat, saya telah meletakkan instruksi beberapa hari sebelum kegiatan sinkronus dimulai pada Google Classroom kepada kelas yang menjadi target uji kinerja saya, yaitu kelas 11 IPA 1. Dalam instruksinya, saya telah meletakkan arahan kepada para siswa untuk membaca buku paket biologi mengenai jaringan syaraf dan juga jaringan ikat, mengakses dan mempelajari Google Drive yang berisi modul ajar dan video pembelajaran jaringan syaraf, kemudian mempelajari amrita.olabs.edu.in untuk lab virtual jaringan syaraf, dan juga saya telah memposting LKPD untuk para siswa pelajari secara mandiri sebelum kegiatan sinkronus dimulai. Selamat siang semuanya. Yang Bu. Baik, suara Ibu apakah terdengar dengan jelas? Dengar, Bu. Terdengar ya. Baik, sekarang saya akan share screen PowerPoint saya. Apakah PowerPoint saya terlihat dengan jelas? Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Iya, baik. Mudah-mudahan ini sinyal saya bagus ya. Kalau kalian memang tidak bisa melihatnya atau blur, bisa jadi sinyal kalian yang kurang bagus. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai jaringan syaraf dan juga jaringan ikat. Ya, kamu bisa lihat di sini. Saya selalu ingatkan kepada kamu untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada, ya, walaupun angka COVID sudah turun, tapi yang namanya prokes harus selalu kamu utamakan. 5M tidak cukup, tambah 1M menghindari makan bersama di luar. Mari kita saling jaga demi kebaikan bersama. Nah, anak-anak, kita akan mulai berdoa untuk membuka pelajaran hari ini. Saya minta kesediaan dari Daniel untuk membuka dalam doa. Silakan Daniel. Teman-teman dan guru, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang terima kasih karena telah membimbing kami dari pagi hari hingga siang ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran biologi. Tolong berkati kami agar pelajarannya dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya, baik. Terima kasih Daniel yang telah memimpin kita dalam doa. Anak-anak jangan lupa untuk melakukan presensi biologi pada link yang telah ada pada Google Classroom kalian ya. Nomor absen, nama lengkap, dan juga kelasnya jangan sampai salah. Ya, silakan sembari saja pelajaran ini sekaligus kalian juga melakukan presensi. Ya, hari ini Lens masuk semua. Coba kamu terlihat. Ada izin Bu, tadi Cynthia ya. sama Eliana kalau nggak salah. Cynthia dan juga Eliana ya, karena ada camp. Baik, terima kasih Lens. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan kembali, sudahkah kalian berpakaian sesuai dengan tata tertib sekolah? Ya, seharusnya kamu menggunakan seragam putih abu-abu dengan dasi merah dan juga rompi penabur. Ya, Ibu juga sebagai guru juga menggunakan seragam penabur dan juga nemtek ya.
Jadi saya harapkan kalian juga seperti itu. Baik anak-anak, jangan lupa juga mikrofonnya dalam keadaan off kecuali ketika kalian diminta untuk berbicara, dan kameranya harus on ya. Siapa yang tidak on nanti Ibu akan letakkan pada waiting room ya, seperti biasa. Lalu kemudian saya mohon kepada kalian juga posisi badannya ya, at least jangan cuma terlihat jidatnya atau dahinya saja ya, minimal terlihat sampai dengan bahu kalian. Begitu ya, jadi tidak ada dusta di antara kita. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan belajar ya untuk menjelaskan struktur dan fungsi jaringan syaraf, kemudian membedakan komponen struktur dan fungsi jaringan ikat longgar dan jaringan ikat padat. Kemudian kita ada virtual lab ya, di mana kalian akan belajar mengidentifikasi hasil pengamatan jaringan hewan, khususnya jaringan syaraf. Untuk nilai pendidikan penguatan karakter ya yang ingin saya kalian bangun gitu ya. Yang pertama adalah nilai religius. Ya, biasa kita membuka dan menutup segala sesuatu dengan doa. Lalu kemudian juga melakukan apapun gitu ya, selalu berlandaskan nilai-nilai PKBM 2K. Untuk nilai integritas Ibu ambil dari nilai kejujuran ya. Di mana pada saat kalian mengerjakan kuis dan juga pada saat kalian mengemukakan pendapat. Untuk disiplin ya, kalian masuk kelas tepat waktu, respon ketika dipanggil ya, on cam, menggunakan seragam gitu ya. Lalu untuk gotong royong, nah ini Ibu amati pada saat kalian melakukan proses ya, diskusi bersama dengan kelompoknya, ada pembagian tugas dan juga ada nilai wawasan kebangsaan yang saya ambil di sini. Ya, nilai kesetiakawanan sosial. Jangan biarkan hanya 1-2 orang saja yang bekerja, semua harus bekerja. Ya, Daniel saya mohon on cam ya, Daniel ya. Ya, Daniel saya mohon on cam, itu jangan ditutup layarnya. Ya, mohon on cam. Ya, baik anak-anak. Sekarang Ibu ingin tanya apa bedanya jaringan otot polos, otot urik, dan juga otot jantung ya. Ini mengulang pembelajaran minggu lalu. Silakan Ibu minta dari siapa ya? Michelle Hugh, silakan Michelle Hugh, ayo. Kira-kira satu aja bedanya. Mana? Kalau otot lurik itu kerjanya secara sadar. Otot jantung sama otot polos kerjanya tidak sadar. Iya, betul ya. Itu dari satu aja cara kerjanya. Masih banyak pembedanya yang lain sebenarnya ya. Intinya, letak intinya, kemudian ada di mana saja otot-otot ini berada gitu ya. Bentuknya apalagi ya yang harus kamu perhatikan. Otot jantung, cara kerjanya seperti otot polos, bentuknya seperti otot lurik. Ya, good kalau kalian masih bisa mengingatnya ya. Mudah-mudahan jangan sampai lupa. Karena nanti PH bahannya 3 ini gitu ya. Salah satunya. Nah, Ibu akan jelaskan mengenai virtual lab ya yang akan nanti kalian kerjakan mengenai jaringan syaraf. Silakan kalian mengakses link nanti ya, link dari amrita.olabs.edu.in. Nah, di situ nanti silakan kalian klik yang neuron atau jaringan syaraf ya pada saat diskusi nanti. Jangan klik yang lain karena itu jaringan tumbuhan ya, parenkim, sklerenkim gitu ya, dan juga ada jaringan otot juga. Kemudian untuk view-nya, silakan kalian select view yang binocular view. Jangan mikroskop view. Kalau mikroskop view ya begini aja. Kalau binocular view ya nanti kalian akan melihat pada lensa okuler atau lensa pengamat kalian. Begitu. Nah, sengaja ini Ibu tutup ya biar nanti kalian pengamatan sendiri. Silakan nanti kalian tekan atau klik pemutar kasar ya, force adjustment, fine adjustment, pemutar halus, slide adjustment ya, pemutar kiri kanan atas bawah sampai tombol identify parts atau tombol keterangan bisa diklik. Jadi kalau nggak bisa diklik ya kamu ulangi prosesnya gitu ya. Nah, nanti kalau tombol keterangannya ini sudah bisa diklik, gambar ini kamu screenshot pada LKPD kamu. Jelas ya? Di screenshot yang sudah ada keterangannya. Kemudian kita amati jaringan syaraf pada OLAPS-nya dan juga kamu identifikasi. Ada tidak keterangan gambar tersebut yang kurang tepat ya atau kurang lengkap? Kamu bandingkan dengan modul ajar atau video pembelajaran yang sudah saya berikan kepada kamu jauh-jauh hari ya. Ada tidak keterangan gambarnya kurang tepat, menunjuknya mungkin kurang tepat atau kurang lengkap. Begitu.
Ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, saya ambil kasus artikel dari Stephen Hawking. Ya, ini ahli mekanika kuantum. Nah, sekarang kita akan lihat jaringan tubuh manakah yang terkena dampak dari penyakit tersebut yang berkaitan dengan jaringan yang dipelajari sekarang. Gitu ya. Ya, memang pada usia 30-an sampai dengan usia 70-an ya, dia menderita yang namanya ALS. Nah, kira-kira seperti apa ini? Ya, jaringan neuron apa yang kena? Karena kan tipe neuron juga banyak. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman. Kemudian kasus yang ketiga Ibu ambil dari Destiny Fuentes, ya, tentu saja berhubungan dengan jaringan ikat. Nah, silakan ya, jaringan ikat itu ada sel-sel jaringan ikat, ada serabut jaringan ikat. Nah, kamu perhatikan nanti dia kena penyakit apa, jaringan tubuh mana yang terkena dampak dari penyakit tersebut yang berkaitan dengan jaringan yang dipelajari sekarang. Ya, mudah-mudahan kamu jelas mengenai apa yang kalian kerjakan. Nah, hari ini kalian belajar jaringan syaraf dan juga jaringan ikat. Ya, kemarin kalian sudah belajar jaringan epitel dan jaringan otot. Nanti pada pertemuan berikutnya kalian akan belajar jaringan tulang, tulang rawan, tulang sejati, dan juga jaringan lemak. Untuk modul ajar, video pembelajaran, dan juga LKPD sudah saya letakkan di Google Classroom ya. Tinggal kalian discuss dengan teman-temannya. Tentu saja saya sudah minta kalian mengerjakan secara mandiri. Nanti 15 menit adalah waktu yang singkat, adalah waktu kamu menyamakan persepsi dengan teman-teman. Ya, begitu anak-anak. Nah, sekarang kira-kira ya, saya sudah minta kamu untuk membaca mengenai materi asinkronus. Kira-kira ada yang sudah membacakah gitu ya? Nah, saya ingin tahu apa fungsi jaringan syaraf. Coba Ibu minta dari Angela Yan, silakan Angela. Apa fungsi jaringan syaraf, nak? Fungsi jaringan syaraf dia menerima rangsangan dan menerima rangsangan dari alat-alat indera terus diteruskan kepada otak dan bagian tubuh lain. Iya, oke ya, betul ya. Intinya adalah meneruskan rangsangan. Nah, tentu saja tipe-tipe dari neuron ini ya nanti ada kita pelajari ya. Ada sensorik, motorik, konektor gitu ya. Ada yang memang menerima dan meneruskan, ada lagi yang nanti menyampaikan lagi responnya, begitu. Good ya buat kalian berarti sudah membaca lah minimal gitu. Nah, Nana, sebelum kalian diskusi di breakout room nanti ya, saya akan berikan petunjuk mengerjakan LKPD. Saya akan minta kalian untuk dibagi ke dalam 5 kelompok ya dengan breakout room. Kemudian nanti masing-masing kalian masuk ke room. Saya akan membagi tugas kalian gitu ya. Silakan kalian mengatur pembagian tugasnya. Lalu kemudian waktu mengerjakan LKPD 15 menit. Kemudian nanti setelah selesai kita kembali ke Zoom utama. Saya minta kepada kalian untuk mempresentasikan ya salah satu jawabannya gitu ya, tergantung tiap kelompok nanti satu nomor. Kemudian file LKPD yang kalian kerjakan diupload paling lambat hari ini pukul 23.59 oleh sekretaris, hanya oleh satu orang saja ya. Nama-nama orang-orang tiap kelompoknya sudah saya catat. Kecuali yang memang saat itu tidak ada di Zoom. Nanti saya minta buat kerjain sendiri. Ya, begitu. Karena seperti kemarin yang LC juga mereka mengerjakan sendiri. Baik anak-anak, saatnya diskusi kelompok, waktunya 15 menit. Silakan masuk ke Zoom, waktunya sampai dengan jam 12.35 ya. Ya, halo kelompok 1 Lens, mohon on cam ya. Ya, ini kelompok 1 nanti jubirnya siapa di sini? Sudah nentuin sih, Bu. Ya, ditentuin aja. Boleh gantian orangnya. Saya deh Bu jubir. Michelle Hiu. Nanti yang upload di GCR siapa, nak? Kayaknya sih saya, Bu. Lens, anggotanya ada Talia, Natasha, sama Fadli. 3, 5, ya. Ada hambatan nggak ngerjain di rumah? Masih hambatan gimana, Bu? Ya, maksudnya ada yang mungkin nggak ketemu jawabannya. Kita sih nggak ada ya, Bu, kayaknya. Oke, ya. Baik. Nanti kalian akan share screen yang LKPD 1ABC ya. Oke? Oke, Bu. Iya.
Ini si Galip nih. Ya, baik. Ibu akan masuk ke room berikutnya ya. Kelompok 2, apa kabar? Kamera Miss, maaf ya, ini saya nggak bisa on cam karena internetnya nggak stabil. Oke, ini kelompoknya jubirnya siapa ya? Nanti Saya, Bu. Kevin Oke. Yang upload IGCR? Apa di siap, Bu? Sia Kurniawan. Oke, ada Clifford. Clifford ngapain tuh Clifford? Matthew Clifford. Ngapain? Ada Elis. Halo Bu, Ya. Bu, maaf Bu, saya lagi ambil paket Bu. Jadi Oh ya, oke baik. Nanti kalian share LKPD 2A dan 2B ya, Nak? Oke, 2A dan 2B. Ada hambatan nggak mengerjakannya di rumah? Belum, Bu. Ini baru mau mulai. Oke, ya, baik ya. Nanti kalian LKPD yang 2A dan 2B ya. Baik, good luck. Mudah-mudahan bisa mengerjakan. Saya moving ke kelompok selanjutnya. Ya, kelompok ada Daniel, Janet, Dean, sama Christopher. Ini nanti yang share screen siapa? Kalian mengerjakan LKPD 3A ya. 3A. Siapa jubirnya? Boleh gantian dari yang kemarin. Kayaknya saya aja, Bu. Daniel. Oke. Nanti yang post di GCR? Yang post di GCR. Tentuin aja nggak apa-apa Daniel. Kan kamu ketuanya. Janet. Ya. Janet susah banget sih ngomong. Bisa ngomong nggak sih Janet? Hai Janet. Coba. Bisa, Bu. Mahal banget kayaknya suaranya Janet ini. Christopher. Kemudian Dean. Ya. Kayak berempat ya. Tuh biarin tuh orang-orang yang di waiting room kagak kerja. Ntar kerjain sendiri masing-masing. Baik, terima kasih ya. Saya moving ke kelompok berikutnya. Ada hambatan nggak nih? Yang mungkin agak-agak sulit istilahnya atau apa gitu? Tinggal kalian cari referensinya ya. Kalau soal materinya silakan kamu lihat di video atau di modul ajar saya. Saya kira ada sih. Gitu ya. Oke anak-anak, saya moving ke kelompok berikutnya ya. Wah, good. Kelompok 4. Oke, ini ketuanya siapa di sini, Nak? Nanti jubirnya. Yang jubirnya kita masih nentuin, Bu. Iya, coba ditentuin aja. Siapa? Benyamin. Benyamin aja udah. Sekretarisnya nanti yang upload di GCR siapa? Saya, Bu. Michelle. Oke ya. Satu lagi ada Leticia. Ya, nih karena ada 2 orang nggak tahu kemana tuh. Si siapa namanya Kenas ya, saya nggak ngerti deh tuh ya. Ya, nanti kalian mengerjakan ya, men-share screen LKPD yang 3B ya. Oke, share screen yang 3B. Ya, oke baik. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya anak-anak ya. Ada hambatan nggak dalam mengerjakan? Nggak ada, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih. Saya akan lanjut ke kelompok terakhir. Ya. Ya, halo kelompok 5 nih, kelompok terakhir. Ketuanya di sini siapa? Saya, Bu, kayaknya. Siapa? Saya, Bu. Oke, bagus sekali Pamela mengajukan diri ya. Nanti sekretarisnya yang upload di GCR siapa? Saya, Bu. Angela.
Oke, Nathanael. Satu lagi adalah Josephine. 4 ya. Ya, ada hambatan kan ngerjainnya? Nggak ada ya? Tinggal kamu lihat modul ajar saya dan juga nonton video saya ya. Tapi untuk kasus artikel mau nggak mau kalian juga harus lihat. Gitu. Nanti kalian share screen LKPD yang 3C ya, Nah ya. Oke, share screen yang 3C. Tuh. Ya, waktunya sampai 12 berapa tadi saya bilang? Saya tulis di chat kayaknya ya. Ya, waktunya sampai jam segitu deh pokoknya deh. Jadi saya udah tulis di chat. Ya kan? Ya, baik anak-anak. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Ya, baik. Elis tadi ada gangguan sinyal. Clifford, silakan dinyalakan kameranya. Kenny juga. Ya, kita akan bahas satu persatu ya, Nana ya. Mulai dari LKPD 1A, B, C oleh kelompok 1. Silakan Michelle Hiu. Di share screen. Ya, mohon jangan lama-lama, 1 menit saja. Ya, silakan Michelle Hiu. Jadi yang pertama 1A ini ada screenshot dari OLAP. Dari yang hasil sel neuron di OLAP ini ada beberapa bagian yang tidak tepat, seperti sel squamous sama nodus Reinfeldt itu tidak ada. Terus di bagian aksonnya ini dia kurang tepat karena akson itu seharusnya sepanjang selnya ini, jadi nggak cuma di satu titik ini doang. Ya. Terus di selubung mielinnya ini juga seharusnya sepanjang ini, nggak cuma di sini doang. Iya. Oke, lanjut. 1C. 1C untuk bagian pertama ini namanya badan sel. Bagian pertama adalah badan sel, fungsinya untuk menerima impuls dari dendrit. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel, itu berfungsi sebagai regulator segala kegiatan terjadi di sel, saraf, atau mengatur semua kegiatan sel. Ketiga adalah dendrit, fungsinya menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Yang keempat ada akson, itu fungsinya menghantarkan impuls dari badan sel menuju neuron berikutnya. Selanjutnya ada selubung mielin, berfungsi untuk pelindung bagi akson. Keenam ada sel squamous, itu untuk melakukan regenerasi akson. Ketujuh ada nodus Reinfeldt, sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah akson terminal, berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan menuju neuron berikutnya. Ya, terima kasih Michelle Hiu ya, boleh stop share. Mungkin dari yang lain, kira-kira kelompok 2, 3, 4, 5 ada yang berbeda atau sama dengan kelompok 1? Ya, Kevin udah ngangguk-ngangguk ya, sama ya. Oke, baik. Saya kira juga demikian anak-anak ya, Ibu beri penegasan gitu ya, betul ya. Kelompok 1 tadi sudah bagus untuk men-screenshot hasil dari virtual lab-nya mengenai jaringan neuron. Lalu kemudian betul ya, bahwa panah yang menunjukkan selubung mielin dan juga akson itu kurang jelas. Harusnya akson itu setelah dari badan sel gitu ya, sampai dengan akson terminal. Tapi dia tertukar, putri yang tertukar dengan selubung mielin gitu ya. Jadi salah dalam menunjukkannya. Gitu. Dan betul ya tadi nodus Reinfeldt, sel swan juga tidak ada ya. Good, kelompok 1 ya untuk kelompok untuk LKPD 1A, B dan juga C. Next untuk soal 2, LKPD yang kedua ya, LKPD 2A dan 2B. Saya minta kelompok 2, silakan Kevin. Jadi kelompok kita itu yang 2A itu penyakit yang diderita si Stephen Hawking ini, dia terkena penyakit ALS atau amyotrophic lateral sclerosis. Jaringan tubuh yang terkena dampak itu
dia itu menyerang sel-sel saraf, terutama sel saraf neuron yang berada pada sumsum tulang dan otak supaya mati perlahan. Jadi jaringan yang terkena dampak itu jaringan neuron. Terus yang 2B, tuliskan peranan dari neuron sensorik, motorik, dan penghubung. Kalau yang sensorik itu peranannya menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat saraf. Terus yang neutron motorik itu dia menghantarkan impuls dari pusat saraf ke efektor. Terus kalau yang neutron penghubung meneruskan impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Iya, oke, good. Boleh stop share screen ya, Kevin. Mungkin ada tambahan dari kelompok 1, 3, 4, 5. Mungkin mengenai yang 2A, ada punya data lain mengenai Stephen Hawking. Neuronnya neuron apa? Tadi sepertinya belum tuh. Kalau kelompok 2 saya lihat. Neuron apa yang diserang kira-kira dari penyakit ALS ini ya, amyotrophic lateral sclerosis. Silakan kelompok lain mungkin. Neuron apa yang diserang? Neuron motorik. Iya, betul ya. Kevin juga udah nambahin tuh ya. Neuronnya adalah neuron motorik anak-anak ya, yang mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor tuh bisa kulit dan juga otot gitu ya. Jadi yang memberikan respon balik lah gitu ya dari rangsangan reseptor gitu ya. Akibatnya penderitanya memang kamu bisa lihat anak-anak ya, nanti kemampuan untuk menghantarkan impulsnya, khususnya dalam pergerakannya, mengunyah, berbicara, itu jadi tidak bisa, kehilangan kemampuan tersebut gitu. Bahkan salutnya gitu ya dari Stephen Hawking ini, biasanya kalau sudah terdiagnosa itu kurang lebih 50% penderitanya itu sekitar 3 tahun itu mengalami kematian. Tapi Stephen Hawking ini bisa terus melaju, ya masih bisa terus hidup, mengembangkan karya-karyanya gitu ya dalam bidang fisika gitu ya, mekanika kuantum, teori asal-usul kehidupan manusia gitu ya, itu sampai dengan 50 tahun. Ya, itu yang membuat dokter juga terheran-heran. Nggak ada keinginan bunuh diri, nggak ada keinginan apa gitu ya. Nah, pesan sponsornya buat kita juga jangan yang dianugerahi gitu ya, bukan seperti penyakit ini, kita juga harus terus-menerus berjuang di kehidupan ini gitu ya. Ya mungkin kalau kamu melihat, aduh kok banyak sekali saudara saya, keluarga saya yang meninggal karena COVID, jangan putus asa, kamu masih hidup. Ya, jadi kamu juga harus terus berkarya gitu ya, ketika kamu diberikan tubuh yang tidak seunik Stephen Hawking gitu. Baik, itu yang nomor 2A dan 2B. Next adalah LKPD 3A. Silakan untuk kelompok 3, Daniel. Di sini disuruh dijelaskan penyakit yang diderita oleh Destiny Fuentes. Dan disuruh sebutkan bagian mana yang terkena dampak yang berkaitan dengan jaringan yang dipelajari sekarang. Berdasarkan teksnya, penyakit yang diderita Destiny Fuentes adalah penyakit epidermolysis bullosa atau disingkat EB. Penyakit EB adalah penyakit yang menyerang sel kulit di mana jaringan ikatan pada kulit menimbulkan kelainan sehingga memberikan reaksi melepuh, sehingga kulit itu menjadi sangat rapuh. Iya, oke, boleh stop share ya. Daniel, terima kasih. Kamu yang 3A saja. Ya, mungkin ada tambahan dari kelompok 1, 2, 4, dan 5. Tadi belum ada tuh penyakitnya karena apa? Mutasi gen yang mana? Mungkin belum tadi. Ada yang sudah ketemu mungkin mutasi gennya di mana? Karena kan yang berkaitan dengan jaringan ikat. Gitu. Silakan, mungkin ada tambahan kelompok lain? Sebelum Ibu tambahkan. Ada? Tidak ada? Ya, jadi betul tadi ya penyakitnya adalah epidermolysis bullosa atau EB gitu ya. Memang ini merupakan penyakit langka anak-anak ya, terjadi karena adanya mutasi gen penyusun kolagen nomor 7.
Ya, jadi terjadi yang namanya mutasi gen pada kolagen. Kolagen itu merupakan serabut jaringan ikat gitu ya. Ada retikuler, ada elastin, nah satu lagi adalah kolagen. Nah, sehingga kan namanya jaringan ikat ini kan fungsinya mengikat ya, jaringan yang satu dengan jaringan yang lain sebagai penguat, pemberi strength gitu ya. Nah, sehingga jaringan ikat khususnya pada epidermis dan dermis itu tidak terbentuk anak-anak. Jadi kamu bergesekan sedikit aja, bersentuhan sedikit aja bagian epidermis dan dermis kulit kamu, ya itu sakitnya luar biasa, rapuh, ya bahkan betul-betul bahaya gitu ya. Jadi ada luka-luka nanti lecet-lecet, keluar darah gitu ya dari bagian epidermisnya. Itu yang terjadi memang gitu ya. Jadi sekali lagi anak-anak, kalian tidak menderita penyakit seperti itu ya. Mari kita terus berkarya gitu ya. Jadi jangan sampai menghambat kalian gitu ya pandemi ini. Good, tadi untuk 3A. Next 3B, saya minta kelompok 4, Benyamin. Ya, ini Michelle yang share screen. Oke deh. Jadinya hasil kelompok kami yang pertama pada nomor 3B adalah satu ada elastic fiber yang fungsinya adalah bekerja sama dengan kolagen yang berfungsi memberikan kesan elastis. Yang kedua, reticular fiber menghubungkan serat kolagen dengan serat kolagen lain untuk atau dengan elastin. Yang ketiga ada kolagen fiber yang fungsinya adalah memberikan kesan kaku pada jaringan ikat. Yang keempat ada makrofage, yaitu memfagositosis sekuler dan patogen serta menstimulasikan limfofit dan sel imun lainnya untuk merespon patogen. Yang kelima adalah plasma sel, yang fungsinya adalah sintesis antibodi. Yang keenam ada mast cell, yang fungsinya adalah menghasilkan heparin, histamin, dan serotonin. Yang ketujuh ada fibroblast, yang fungsinya adalah mensintesis matriks ekstraseluler seperti serabut kolagen. Iya, oke. Good. Ya, boleh stop share. Mungkin ada tambahan dari yang lain, anak-anak? Ada tambahan tadi mengenai serat. Ya, sebenarnya tadi jadi yang namanya jaringan ikat itu terbagi dua ya. Ada serat retikuler, elastin, kamu bisa lihat, dan juga kolagen. Ya memang yang namanya elastin itu yang paling elastisitasnya tinggi, gitu ya, kemampuan melarnya tinggi. Sedangkan kalau retikuler dia tipis bercabang, itu yang mungkin kamu tambahkan ya. Kalau kolagen dia tebal, kuat, gitu ya. Tapi dia memang punya elastisitas yang cukup tinggi, tapi memang yang paling tinggi itu adalah elastin. Di samping itu ada makrofag, kemudian ada sel tiang gitu ya, ada sel plasma, fibroblast bisa kamu lihat tadi ya. Itu untuk sel-sel jaringan ikat lainnya. Ya, jangan sampai lupa karena memang fungsinya berbeda-beda. Good, kelompok 4 terakhir, kelompok 5 ya, silakan Pamela share LKPD 3C. Oh ya, ini Angela yang share screen, silakan. Oke, jadi untuk nomor 3C pertanyaannya itu berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat itu dibedakan jadi dua, jaringan ikat longgar sama jaringan ikat padat. Pertanyaan itu adalah apa perbedaannya sama contoh tempat terdapat jaringan tersebut. Jadi jawaban kelompok kami itu kalau jaringan ikat longgar itu merupakan susunannya itu serat-seratnya itu longgar, terus punya banyak substansi dasar. Terus serat-serat penyusunnya juga terdiri atas serat kolagen dan serat elastin. Fungsinya itu untuk membungkus organ-organ tubuh, pembuluh darah, dan saraf. Nah, biasanya ditemukannya itu di sekitar organ tubuh atau pembungkus pembuluh darah dan saraf. Sedangkan pada jaringan ikat padat, itu susunan sel fibroblastnya itu sama sel kolagen itu tersusun padat dan teratur. Terus ditemukannya itu di pembungkus tulang dan lapisan dermis pada kulit. Fungsinya itu untuk menghubungkan antara organ satu dengan organ yang lain. Terus biasanya terdapat pada tendon, ligamen, selaput urat, selaput membungkus otot atau fasia. Iya, good. Terima kasih, Pamela. Mungkin ada tambahan kelompok 1, 2, 3, 4 tadi. Ada? Oke, sekarang Ibu tanya nih sama Pamela ya. Pamela, matriks itu apa sih, Nak?
Yang lain kalau bisa boleh jawab ya. Matriks itu apa berarti? Ada yang tahu matriks apa? Tidak ada. Ya. Matriks itu adalah serabut substansi dasar, ya jangan lupa catat kalau nanti ulangannya, dan cairan ekstraselular. Itu adalah matriks ya, Nah ya. Jadi kalian jangan sampai salah tadi. Jaringan ikat longgar, matriksnya longgar. Jaringan ikat padat, matriksnya rapat. Serabut substansi dasar tadi ada kolagen, ada elastin, ada retikular. Ya, kalau cairan ekstraselular berarti cairan yang berada di luar sel-sel jaringan. Baik anak-anak, selesai untuk pembelajaran hari ini. Ibu ingatkan kembali sekretarisnya jangan lupa upload di LKPD. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Ibu minta Felicia. Apa yang sudah kamu pelajari? Apa kebermanfaatan pembelajaran hari ini buat kamu? Kamu jadi tahu apa? Silakan Felicia Kurniawan. Jadi kita belajar hari ini itu tentang syaraf, jaringan syaraf, terus fungsi jaringan syaraf itu apa, tentang ya sama jaringan ikat. Tapi ya terutama jaringan syaraf, sensor-sensornya gitu-gitu kayak neuron sensori gitu-gitu loh. Ya, saya dapat itu hari ini. Iya, terima kasih ya Felicia ya. Kamu jadi tahu cirinya, strukturnya, fungsinya, jaringan saraf dan juga jaringan ikat gitu ya. Dan juga kamu belajar dari artikel-artikel yang ada ya untuk mensyukuri ciptaan Tuhan pada tubuh kita masing-masing. Silakan kalian kerjakan untuk kuis jaringan syaraf dan juga jaringan ikat ya untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran pada hari ini. Ya, linknya sudah Ibu share. Gitu. Sampai dengan jam 1. Pas tuh. Iya, sekarang kita lihat ya. Ibu mau share screen dulu. Sudah terlihat? Ya, good ya. Talia dapat 100. Wow, siapa lagi dapat 100? Michelle 100. Ya. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Tidak apa-apa Nana ya. Yang kurang bagus nanti belajar lagi untuk ujian. Yang sudah bagus juga jangan ini jadi patokan kalian ya. Oh, PH saya berarti nanti akan bagus nih gitu ya. Tidak. Jangan berpuas diri gitu ya. Nah, yang kurang bagus juga jangan iri dengki, tidak boleh itu ya. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kalian akan belajar mengenai jaringan tulang, tulang rawan, tulang sejati dan juga jaringan lemak atau jaringan adiposa ya. Nanti minggu depan saya akan share LKPD dan juga modul dan juga video pembelajaran untuk kalian pelajari. Nah, pembelajaran kita sampai di sini. Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Saya minta kesediaan Talia untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Talia. Teman-teman, mari kita berdoa. Sekarang kami akan menyelesaikan PJJ kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan pimpinan-Mu dari tadi pagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, baik anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa. Tetap sehat, semangat di rumah saja. Salam untuk orang tua dan orang tua kesayangan kalian ya. Teman-teman tersayang kalian. Bye-bye. Bu Fani pamit. Sampai jumpa. Demikianlah video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat tanpa obat.